Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Immanuel Seran. Terima kasih sudah nonton ya. Oke, di sini kita kembali membahas tentang sama saja seperti video saya yang pertama, tugas tentang mata kuliah perekat internasional. Baik, bagian teman-teman saya yang sudah melihat video saya yang pertama pasti tahu pada video yang pertama saya membahas teori Hacker-Us-Olin. Baik, di sini saya akan membahas teori yang kedua, yaitu teori Rifkinski. Ayo, mari kita mulai saja. Simak ya teman-teman. Oke, sebelum saya mulai, saya perkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan nama saya Immanuel Seran, MPM 12180007, Prodi Agribisnis semester 5. Oke, teori Rifkinski dikembangkan pada tahun 1995 oleh ekonom Inggris kelahiran Polandia Tadeusz Rifkinski. Pada kurun waktu 1923 sampai 1998. Menurut teorema ini, harga barang relatif konstan. Peningkatan pada jumlah suatu faktor produksi akan meningkatkan output sektor yang menggunakan faktor tersebut secara intensif dan penurunan absolut sektor lainnya. Dalam konteks Rifkinski modern, berkaitan dengan teori ini ialah teori Hacker-Us-Olin yang dimana perdagangan terbuka antar negara yang dapat mengarah kepada perubahan kuantitas dan jenis output antar negara tersebut yang akan mengarah ketersediaan harga. Teori ini menunjukkan perubahan dalam dana abadi mempengaruhi harga barang dan harga tenaga kerja dipertahankan. Teorema ini berguna dalam analisis pengaruh penanaman modal imigrasi dan e-imigrasi dalam konteks model Hacker-Olin. Mari kita melihat sama-sama diagram di slide berikut yang menggambarkan batasan tenaga kerja dan batasan modal. Oke teman-teman, inilah contoh diagram. Oke. Dari contoh yang tadi kita lihat, kita dapat simpulkan bahwa misalkan peningkatan ketersediaan tenaga kerja tentu saja ini dapat menyebabkan pergeseran keluar dalam kendala tenaga kerja. Produksi akan bergeser ke titik B. Produksi pakaian padat karya akan naik dari C1 ke C2. Produksi mobil padat modal akan turun dari S1 ke S2. Jika pemberian modal naik, maka kendala modal akan bergeser. Ini yang menyebabkan peningkatan produksi mobil dan penurunan produksi. Karena batasan tenaga kerja lebih curam daripada batasan modal, maka mobil padat modal dan pakaian padat karya. Secara umum, peningkatan endowment suatu negara terhadap suatu faktor akan menyebabkan peningkatan output dari barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif dan penurunan output bagi barang lainnya. Teori Rifkinski dalam dunia perdagangan meliputi dua jenis barang. Pertumbuhan suatu faktor produksi saja, maka akan mengurangi pengeluaran tersebut kalau harga konstan atau tetap. Kemerosotan ini disebabkan karena akumulasi keterampilan dan modal untuk melayani kebutuhannya dan perdagangan negara lain. Teori Rifkinski berkaitan juga dengan teori Hacker-Us-Olin, di mana teori ini membagi masyarakat menjadi dalam dua bagian, diuntungkan dan dirugikan. Penyebabnya, yang pertama, pengaruh jangka pendek terhadap harga dan output. Yang kedua, perubahan permintaan faktor. Dan yang ketiga, tanggapan faktor jangka panjang. Oke baik teman-teman, tadi singkat penjelasan saya tentang teori Rifkinski. Terima kasih telah menonton. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Thanks guys.